kita menghadapi masa-masa sukar. Yaitu apa? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Filipi pasal, maaf saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, kita harus belajar bersyukur. Bersyukur saudaraku. Saya tahu tidak mudah bersyukur ketika kita dalam tekanan yang berat. Tidak mudah bersyukur ketika kita menghadapi krisis yang berat. Kesulitan keuangan tidak mudah kita bersyukur. Tetapi firman Tuhan mengajari kita, tetaplah bersyukur ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi tantangan dalam hidup kita. Saya punya 2 teman saudaraku, hampir sama bisnisnya, teman akrab dua-dua, hampir sama bisnisnya. Tetapi yang satu, setiap kali ketemu kita, dia selalu mengeluh. Sebentar mengeluh begini, omset saya turun Pak Beni. Tidak lama kemudian datang lagi, anak saya sakit. Tidak lama kemudian lagi, istri saya sakit. Dan bukan cuma itu, kadang-kadang dia bilang, satu rumah saya sakit. Saya bilang, kenapa sakit-sakit terus? Sebentar, anak sakit, istri sakit, satu rumah sakit. Kenapa bisa seperti ini saudaraku? Saya pikir-pikir, oh dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu mengeluh. Dia selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia tidak pernah mau bersyukur kepada Tuhan. Saya ajari dia jangan seperti itu. Belajarlah bersyukur. Apapun tantangan yang kau hadapi. Apapun krisis yang kau hadapi. Belajarlah untuk bersyukur. Dan sulit saudaraku diajari orang bersyukur. Kalau mereka tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Beda dengan teman saya yang kedua. Teman saya yang kedua setiap kali bertemu. Walaupun mirip bisnisnya dengan yang pertama. Dia selalu bilang, kalau ditanya bagaimana omset. Dia bilang bersyukurlah. Walaupun masa-masa pandemik, walaupun susah masih ada lah. Bersyukurlah. Selalu katakan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah curhat tentang kesulitannya, tentang pergumulannya, tentang ujian yang hadapi. Tetapi di mulutnya dia selalu naikkan ucapan syukur. Dan apa yang terjadi di antara 2 teman saya ini beda saudaraku berkatnya. Yang satu hidupnya begini terus saudaraku. Terputar-putar sendiri. Jatuh bangun sendiri di lubang yang sama. Tetapi teman saya yang kedua beda. Bisnisnya juga kecil, tetapi diberkati Tuhan. Punya mobil 2, punya ruko. Padahal bisnisnya kecil. Kenapa dia bisa diberkati Tuhan? Karena dia lolos ujian. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Walaupun sama-sama menghadapi pandemi, sama-sama menghadapi krisis global. Tetap dia bersyukur sama Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Jangan keluarkan kata-kata bersungut-sungut. Memangnya kalau kita cerita kita punya penderitaan, kesulitan sama jemaat, sama teman-teman, kita dibantu. Belum tentu toh. Apalagi orang bilang, salahkan kita kadang-kadang. Betul tidak? Saya bilang sama jemaat seperti ini dengan teman-teman, kalau kita punya pergumulan yang berat, datanglah di kamar. Kunci kamar masuk, berlutut di hadapan Tuhan. Utarakan isi hatimu. Saya saja sebagai pengusaha saudaraku, hampir dikatakan tidak pernah saya datang sama pendeta minta didoakan. Pak pendeta minta doakan saya punya pergumulan. Datang sendiri sama Tuhan. Saya datang di kamar, saya nangis di kaki Tuhan. Sudah itu kalau saya sudah nangis saudaraku sudah lega perasaan. Dapat kekuatan baru lagi. Begitu saja. Jangan kita andalkan manusia saudaraku. Karena manusia terbatas. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Jadi orang Kristen yang dewasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara yang ketiga kita menghadapi ujian atau masa-masa yang sukar. Kita harus berhemat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus menulis ini saudaraku. Tantangan Rasul Paulus besar. Biaya pelayanan Rasul Paulus besar saudaraku. Tetapi dia memilih apa? Dia berkata saya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada aku. Artinya apa? Rasul Paulus menghemat. Dia tidak andalkan kepada orang. Dia tidak berutang apapun kepada siapapun juga. Dia berdiri di kakinya sendiri. Makanya orang Kristen menghadapi ujian tantangan.
krisis ekonomi. Belajarlah untuk berhemat. Belajar untuk berhemat saudaraku. Jangan orang-orang Kristen kemampuannya cuma bisa beli sepatu harga 100.000, beli sepatu harga 1 juta. Beli HP harga 1 juta, beli HP harga 15 juta, 10 juta. Jangan. Belajarlah kita menghemat. Belajarlah kita menabung. Suatu kali saya memimpin salah satu persekutuan saudaraku. Bicara tentang uang. Saya tantang jemaat. Saya tantang yang hadir. Siapa yang di sini yang punya tabungan, yang rutin menabung, yang punya tabungan. Saudara tahu yang angkat tangan itu sedikit sekali. Artinya yang lain itu ember bocor. Tidak tahu menabung, cuma bisa kasih habis saja. Saya tidak peduli gaji saudara besar, penghasilan saudara besar atau kecil, saya tidak peduli. Yang penting kita bijaksana mengelola duit saudaraku. Untuk apa gaji besar, untuk apa penghasilan besar, tetapi biaya hidup kita juga saudaraku besar. Belajarlah untuk menghemat. Gaya hidup itu yang paling bahaya. So, biaya hidup itu biasa. Itu gaya hidup. Orang Kristen kan sekarang apalagi zaman medsos saudaraku. Zaman pamer. Semua biar tidak sanggup beli. Saudaraku, kadang kredit. Banyak orang Kristen terjebak kredit. Bahkan teman saya kerja di bagian penagihan kredit, dia bilang apa? Banyak sekali orang-orang Kristen itu kredit tidak bisa bayar. Termasuk pendeta-pendeta juga. Wih, minta ampun. Berhemat saudaraku. Kumpul sedikit demi sedikit jadi banyak. Berapa bulan yang lalu, teman disuruh bersaksi di atas mimbar. Di acara hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu bukan bersaksi untuk menguatkan hamba-hamba Tuhan. Curhat di mimbar. Dia bilang begini, waktu pandemi, waktu saya mengalami krisis. Tidak ada orang bantu kita. Tidak ada orang tolong kita. Dalam hati saya semua orang krisis. Semua orang bangkrut pada waktu itu. Semua orang susah. Kau pikir kau yang susah? Saya pikir begitu. Dia pikir dia yang susah. Dia mengeluh di mimbar saudaraku. Bahkan dia marah-marah teman-teman yang hadir itu tim pelayan marah. Itu ditelepon begini, dia salah-salahkan orang. Ia salahkan dirimu sendiri. Sebelum pandemi saudaraku bagaya. Beli sepatu yang 10 juta lebih. Beli baju-baju mahal. Makan di restoran-restoran mahal. Sudah itu traktir orang. Tidak apa-apa traktir saudaraku. Tapi bukan traktir karena bagaya. Orang kalau traktir itu kelebihan. Jangan saudara-saudara kekurangan belum bisa bayar utang. Ekonominya masih goncang, baru mau bagai-bagai traktir orang di tempat-tempat mahal. Sudah itu yang ditraktir, dia marah-marah. Saya traktir dia tidak telepon saya waktu saya susah. Dan arti saya, kau yang traktir orang. Semua orang dia salahkan di atas mimbar. Sampai turun mimbar istri saya marah. Kenapa dia dikasih naik mimbar itu seperti itu papi? Saya bilang saya tidak tahu itu. Itu pendeta yang mau khotbah suruh dia naik, bukan saya kasih naik. Kalau saya tidak mau kasih naik, saya tahu dia suka curhat. Nah, mau saya kasih naik mimbar yang begini-begini. Bikin rusak itu pendeta semua. Bikin rusak, bikin permusuhan antara kita dengan teman-teman. Istri saya bilang itu tidak tahu diri papi. Bilang-bilangnya orang semua. Dia utang saja sama kita 350 juta dia belum bayar papi. Baru mau salah-salahkan orang. Dia sendiri paling banyak salahnya. Ambil barang sama kita 150 juta papi. Belum bayar. Baru dia salah-salahkan orang termasuk dia salah-salahkan papi. Saya tidak bela diri saya walaupun saya diserang di mimbar. Padahal dia pikir, sejak kapan kau berbuat baik sama saya? Saya berbuat baik sama kamu. Tapi istri saya kan orangnya orang streng, orang tegas, orang kantoran. Istri saya bilang sama saya, jangan lagi kasih naik dia di mimbar. Dia yang banyak bikin salah sama kita, utang tidak bayar 500 juta, baru kita dibuli-buli di mimbar. Apa salah kita? Ditelepon Pak Beni disuruh berdoa. Memang kalau orang minta utang, minta bantuan disuruh berdoa dulu. Jangan langsung dikasih. Suruh berdoa dulu supaya andalkan Tuhan, bukan andalkan pengusaha. Saya kalau begitu ada pendeta-pendeta minta bantuan saudaraku. Saya kasih gambar angkat tangan dulu 2. Dengan begini saudaraku suruh berdoa dengan berlutut 2. Suruh berdoa dulu. Jangan langsung ditolong. Supaya dia tidak andalkan kita sebagai Tuhan. Tidak mau saya sebagai Tuhan. Marah-marah seperti itu, jangan. Belajar kita menghemat. Ketika kita menghadapi ujian, menghadapi krisis. Belajar kita bersyukur. Dan apa? Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudaraku. Kita akan melewati tantangan apapun. Kita tidak tahu di depan ini apa. Orang bilang 2023 krisis besar.
Saya tetap berdoa bagi Indonesia. Tuhan jangan, kalau mau krisis Tuhan jangan kasihan di Indonesia. Karena kita sudah pernah mengalami krisis yang besar 98. Jangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tutup dengan Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita baca ini, dengarkan baik-baik. Menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, semua aspek dalam hidup kita akan digoncangkan, saudaraku. Saya tahu goncangan pandemi ini goncangan yang sangat amat luar biasa. Selama 54 tahun saya hidup, melewati 3 kali krisis, melewati 10 kali kebangkrutan. Ini salah satu yang paling berat kami pengusaha melewati pandemi. Ngeri karena orang dirumahkan. Saya berangkat ke luar negeri, saudaraku, kota-kota yang terbesar yang tidak pernah tidur. Saya di luar negeri itu di jalanan di mana kayak kota itu tidak tidur, manusia kayak semut. Apa yang terjadi ketika pandemi melanda dunia? Saya buka di layar televisi, kota-kota besar tidur semua, saudaraku. Kosong semua jalanan. Kita bersyukur, kita generasi yang melewati pandemi. Tidak semua orang bisa melewati pandemi. Engkau lewati ujian yang terberat sepanjang sejarah 54 tahun saya hidup, saudaraku. Saya merasa ujian terberat dalam kesehatan, dalam ekonomi. Tapi Tuhan menuntut kita apa? Untuk tetap setia sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita dituntut setia sampai akhir. Kita dituntut setia sampai mati. Supaya apa? Kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan naik di sorga menyediakan rumah bagi kita. Engkau ada mengalami kesulitan hari-hari ini. Pergumulan yang berat, ujian yang berat. Hadapi, saudaraku, jangan menghindar. Hadapi dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi, setia sampai garis akhir. Kalau engkau setia, ikut Tuhan sampai garis akhir. Apapun masalahmu, apapun pergumulan, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Satu pujian Tuhan tak pernah janji, minta musik semua naik di depan. Oh Tuhan, terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Nyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang kibur dengan lembut, yang kibur dengan lembut. Mungkin saudara bertanya sama saya, ketika krisis, ketika pandemi, bagaimana dengan bisnis Pak Beni?
Saya harus berkata jujur di mimbar ini, saudaraku. 3 bulan pertama sampai dengan 3 bulan kedua, kami mengalami kerugian setiap bulan 2-3 miliar. Tidak mudah kami lewati hari-hari di tengah-tengah pandemi krisis. Setiap bulan, saudaraku, 2-3 M kita rugi. Omset menurun secara drastis. Saya berpikir, Tuhan, kalau terus dilanjut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka banyak pengusaha-pengusaha, mungkin 50% pengusaha akan bangkrut. Dan kami juga tidak tahu usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Di tengah-tengah masa-masa sulit, kerugian, saudaraku, tidak mudah kami lewati. Tantangan kami banyak, pergumulan kami banyak, beban tanggung jawab kami di dalam pelayanan, di dalam bisnis besar. Kami harus santuni beberapa ratus pendeta, tiap bulan dikirimkan PK, saudaraku. Dan bukan cuma itu, 12 yayasan dikirimi duit tiap bulan. Jumlahnya sangat besar. Di tengah-tengah krisis tidak berhenti dikirimi duit terus. Keuangan kami di kantor, di bank mulai menipis. Dan bukan cuma itu pengeluaran-pengeluaran, saudaraku. Bagi sembako ke hamba-hamba Tuhan juga. Bagi sembako ke orang-orang yang terdampak pandemi. Lalu pemerintah Kota Makassar dengan Maros minta bantuan karena banyak orang tidak masuk kerja. Banyak orang dirumahkan, minta bantuan kepada kami sebagai pengusaha. Waktu itu saya tanya istri saya. Saya bilang, sayang, ada permintaan bantuan pemerintah untuk bantu orang yang terdampak COVID. Saya tahu berat, saya minta sama istri. Kenapa? Karena kami gagal panen di Lebaran 2 kali, saudaraku. Gagal panen di sekolah 2 tahun berturut-turut. Saudara yang tahu toko kami, kalau sekolah itu toko kayak semut diserbu. Bulan puasa itu Lebaran kayak semut diserbu toko kami. Banyak sekali penghasilan, banyak sekali omset. Gagal 2 tahun berturut-turut. Minta bantuan, mami minta. Saudara tahu, biasanya kalau istri, kalau kita minta bantuan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan keuangan, istri pasti bilang tidak. Tapi saya bersyukur punya istri penopang. Dia bilang, iya papi, kita akan bantu walaupun kita susah hari-hari ini. Bungkus sembako untuk Maros 1000 paket. Saudara tahu, mobil besar diantar itu 1000 paket untuk bagikan masyarakat yang di sana. 1000 paket. Sudah itu di Makassar lagi. Bagaimana sayang, ada permintaan di Makassar. Istri saya bilang bungkus 2000 paket. Saudara tahu 1000 dengan 2000 ratusan juta, berapa ratus juta. Di tengah-tengah kesulitan keuangan, omset merosot semua. Kami mau bayar gaji saudaraku 7-8 miliar sebulan. Ngeri tidak? Detik-detik seperti itu tidak mudah. Saya sebagai hamba Tuhan juga belum bisa melihat terang. Peneropongan saya belum bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Makanya saya datang di kaki Tuhan. Saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berdoa. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ini bisnis, ini usaha. Engkau yang punya Tuhan. Dan engkau bertanggung jawab dengan bisnis usaha ini. Apa yang terjadi saudaraku? Mulai masuk pelonggaran new normal. Mulai masuk. Mulai toko sedikit-sedikit rame. Dan rame sekali. Pariwisata kami dulu yang tutup berbulan-bulan. Hotel yang tutup berbulan-bulan. Rame diberkati Tuhan. Terjadi mujizat. Tuhan balikan keadaan. Yang rugi jadi diberkati. Yang rugi jadi untung. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi saudaraku, kita buka 2 tos serba modern. 1 4,5 lantai di Tanjung. Yang satunya saudaraku 7 lantai di Hertas Nimbaru yang ada kolam renang di lantai 6-nya. Secara manusia orang semua kaget di Makassar pengusaha. Pak Benny bisa bangun gedung tanpa utang. Bisa buka toko dengan barang yang begitu banyak tanpa utang. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi pada waktu itu. Tuhan kasih lihat kuasanya. Kenapa bisa terjadi semua ini? Saya belajar bersyukur.
Saya belajar andalkan Tuhan. Saya belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya orang Kristen datang hari Minggu di gereja. Jangan jadi orang Kristen biasa. Datang berlutut berdoa. Datang di gereja ucapan syukur. Jangan terlambat. Sungguh-sungguh kalau bisa bawa jiwa saudaraku. Engkau mungkin tidak punya persembahan. Banyak duit untuk kasih persembahan. Tetapi kalau kau bawa temanmu ke gereja. Engkau bawa keluargamu ke gereja. Engkau bawa tetanggamu ke gereja. Itu persembahanmu lebih dari duit. Masih banyak bangku yang kosong. Bawa saudaraku. Supaya sama-sama kita diselamatkan Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan mujizat. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang menyaksikan setiap hidup kami. Tidak ada satupun yang tertutup Tuhan ketika kami menghadapi ujian. Kami mengalami masa-masa sukar Tuhan. Engkau sedang menonton setiap hidup kami Tuhan. Tuhan ajari kami untuk tetap berdoa. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit. Menghadapi ujian yang berat Tuhan. Ajari juga kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan ajari kami tetap berhemat. Bijaksana mengelola uang. Kami percaya ujian-ujian ke depan yang kami akan lewati, yang akan kami hadapi. Engkau menyediakan kemenangan bagi kami ketika kami taat firman, kami hidup di firman, kami hidup benar di mata Tuhan, kami hargai Tuhan, kami hormati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mencinta Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap dosa umat-Mu Tuhan. Ketika kami tidak mau belajar berdoa, bersyukur dan berhemat Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar firman-Mu tertanam kuat dalam setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Sampai ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka mengingat firman-Mu dan melakukan. Terima kasih Tuhan, pujian hormat bagi-Mu. Kemuliaan hanya untuk-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan meneriakkan doa ini.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, haleluya. Atas nama Ibu Gembala dan Jemaat Tuhan GBI Ekumene menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati terus berlimpah-limpah dan mempertajam hambanya. Terima kasih. Pada saat ini kita akan segera memberikan persembahan kita pada saat ini. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa untuk amplop yang nomor 2, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan pembangunan bagi gereja kita pada saat ini. Kita telah melaksanakan renovasi gereja karena kita ada sedikit kekurangan dana. Jadi bagi para jemaat Tuhan yang ingin menabur, disilakan nanti ditulis pembangunan di amplop nomor 2. Namun sebelum itu mari kita dalam doa, kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup kepada kami Tuhan, yang menguatkan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Sebelum kami memberikan Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Dia telah memberikan persembahan berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Semuanya betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
Silakan duduk bersama kita bersama. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk ibadah sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar? Jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai, dan saat ini terbagi. Di wilayah 1, di sekitaran pun. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai, dan saat Hari Rabu tidak ada kegiatan untuk sepanjang minggu ini. Hari Jumat ada latihan untuk ibadah Goal CC, dan hari Sabtu kita kembali di tempat ini, kita akan berdoa berpuasa. Bagi setiap para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang tergerak berpuasa, ayo kita sama-sama doa pada pukul 4 sore, dan malamnya dilaksanakan latihan pada jam 7 malam, dan ibadah minggu, ibadah raya pertama jam 9 pagi, dan ibadah Goal CC jam 5 sore. Saya menyampaikan, jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri atau lambaikan tangannya. Oke, puji Tuhan, jemaat yang setia, puji Tuhan. Mungkin ada taman penyampaian pengumuman. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya dituntut semua bangkit berdiri. Namamu pada pagi hari ini. Kami ada di hadirat Tuhan,
membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah sumber kuat kami. Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kami. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kami boleh dapat bersekutu dengan Engkau. Karena kami percaya lewat ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami pada pagi hari. Berkati umat-Mu yang datang Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati umat-Mu. Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Pergumulan kami, persoalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kuatkan iman percaya kami kepadamu. Sekalipun persoalan demi persoalan kami boleh hadapi, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami kuat. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara pada pagi hari. Firman yang datang pada pagi hari menguatkan kami Tuhan. Bahwa kami tidak akan perlu takut dan gentar. Karena kami tahu Tuhan yang kami percayai sanggup menolong kami, sanggup menyertai kami. Di dalam kami selalu berharap kepada Tuhan. Di dalam kami selalu belajar hidup takut kepada Tuhan. Belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan pada pagi hari ini. Berkati dia dimanapun dia berdiri membentangkan kebenaran firman. Berkati keluarganya, berkati istrinya dan anak-anaknya. Berkati seluruh usaha bisnisnya Tuhan. Apapun yang dikerjakan disentuhnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan biarlah Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang ada pada pagi hari ini, yang datang dengan seluruh persoalan pergumulannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Apapun persoalan kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarga kami, berkati usaha mata pencarian kami Tuhan. Berkati juga apa yang kami kerjakan. Biarlah berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah Engkau percayakan pada pagi hari ini melayani kerja Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, sebagai apapun pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan semakin memperlengkapi anak-anak-Nya untuk selalu dipakai memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah bangsa ini berdiri di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat. Dan biarlah Tuhan memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan sendiri yang menjadi kepala atas bangsa dan negara kami. Menjadikan bangsa dan negara kami Indonesia bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang mengenal Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Terima kasih Bapa. Juga berdoa membawa orang tua kami Ibu Gembala sekeluarga. Biarlah di dalam usia yang lanjut sampai putih rambutnya Engkau menggendong dia, memberkati dia, memakai dia sebagai gembala atas kami umat-umat. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa, inilah syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan, berkat damai sejahtera di dalam sepanjang hari umur hidup kami. Sampai kepada memutih rambut kami. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah diberkati dan kita telah menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terjun sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya.
Para pelayan Tuhan, ayo kita doa.